agen penyedot debu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai agen rasional. Seorang agen itu harus berusaha untuk melakukan hal yang benar berdasarkan apa yang dirasakan itu menggunakan sensornya dan melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang dirasakan. Tindakan yang tepat adalah tindakan di sini, tindakan yang tepat adalah tindakan yang akan menyebabkan agen menjadi paling sukses. Nah, ukuran kinerja. Kapan dikatakan dia paling sukses? Maka ada ukuran kinerja. Nah, ukuran kinerja ini adalah kriteria objektif untuk keberhasilan dari perilaku sebuah agen. Contohnya ini tadi, kalau kita mengukur tingkat keberhasilan dari agen penyedot debu ini, mungkin bisa macam-macam, ya. Bisa jadi misalkan jumlah kotoran yang berhasil dibersihkan, atau paling cepat mencapai posisi paling bersih, ya, jumlah waktu yang digunakan, jumlah listrik yang dikonsumsi, dan sebagainya. Jadi kriteria-kriteria objektif harus dipilih untuk menentukan ukuran kinerja dari sebuah agen rasional. Jadi, yang dimaksud dengan agen rasional itu adalah bahwa untuk setiap urutan persepsi yang mungkin, agen rasional harus yang pertama memilih tindakan untuk memaksimalkan. Kata kuncinya adalah memaksimalkan ukuran kinerjanya. Lalu yang kedua, dia harus mampu mengingat urutan dari persepsi yang dikerjakan. Mengingat itu berarti harapannya dia adalah berpikir, mengingat, mencatat. Dan yang terakhir, dia harus memiliki pengetahuan bawaan. Artinya, di dalam agen itu harus sudah diberikan knowledge, ya, sesuai dengan agen yang dimiliki. Nah, rasional di sini dikatakan tidak berarti sesuatu yang semuanya harus dia kuasai. Jadi agen itu hanya dapat bertindak, melakukan tindakan untuk mengubah persepsi untuk memperoleh informasi yang berguna. Agen mandiri itu ditentukan oleh pengalamannya sendiri dengan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Jadi ada sesuatu agen yang disebut dengan agen mandiri, di mana dia bisa belajar berdasarkan pengalaman, belajar untuk beradaptasi. Oke, nah sekarang kita masuk ke PES atau PEAS, ya, Performance Measurement, Environment, Aktuator, dan Sensor. Jadi kalau kita ingin mengatur atau mendesain sebuah agen cerdas, maka kita mula-mula harus menentukan keempat faktor ini. Nah, jadi dalam mendesain agen cerdas, kita harus menentukan keempat faktor ini. Ya, apa sensornya, apa aktuatornya, seperti apa lingkungannya, dan bagaimana mengukur kinerjanya. Jadi keempat hal itu merupakan komponen yang harus diperhatikan dalam mendesain sebuah agen cerdas. Contohnya, kalau kita ingin membuat sebuah sistem yang bertugas sebagai sopir taksi
otomatis. Jadi ini driver otomatis. Jadi tidak ada supirnya, tapi sistem semua yang melakukan. Maka kita juga harus memikirkan terlebih dahulu performanya. Kapan sistem sopir taksi otomatis ini dikatakan sukses? Misalkan performanya itu adalah perjalanannya nyaman, legal, cepat sampai, lalu aman, dan karena ini adalah hubungannya dengan taksi, maka dia harus mempunyai keuntungan yang maksimal. Ya, kemudian bagaimana lingkungannya? Lingkungannya ya pasti jalan raya. Dia nanti akan bertemu pejalan kaki, dia juga akan bertemu dengan pelanggan, ya. Kemudian aktuatornya apa? Aktuator yang melakukan ya roda, sinyal, klakson, rem, sensornya otomatis banyak ya, ada kamera, GPS, speedometer, keyboard, sensor mesin, dan sebagainya. Jadi yang bertugas menangkap informasi itu adalah sensor. Contoh yang kedua, agen yang bertugas untuk mendiagnosa penyakit. Maka performance measurement-nya gimana caranya bisa meminimalkan biaya. Bisa juga akurasi misalkan. Akurasi dari diagnosanya sehingga pasien itu pasien yang sehat menjadi lebih banyak dibandingkan pasien yang sakit. Karena keakuratan dari diagnosanya, biayanya lebih ringan dan tidak ada tuntutan hukum sudah pasti, ya. Jadi jangan sampai terjadi salah diagnosa. Nah, kemudian lingkungannya apa? Pasien, rumah sakit, atau misalkan klinik kalau memang tidak sebesar rumah sakit. Nah, itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Lalu sensornya apa? Sensor yang dibutuhkan untuk mendiagnosa, misalkan hanya berupa masukan gejala-gejala atau jawaban dari pasien. Jadi cukup menggunakan keyboard atau mouse misalkan klik-klik-klik gitu ya. Lalu aktuatornya ya tampilan dan hasil diagnosa. Tampilan layar berubah hasil diagnosa. Nah, kalau seperti ini mungkin tidak terlalu membutuhkan hardware yang banyak. Hardware-nya apa ya? Komputer itu. Dia bertindak sebagai sensor sekaligus bertindak sebagai aktuator. Lalu ada juga misalkan robot pemilih spare part. Nah, ini seperti di gudang atau di warehouse gitu ya. Di mana dia dilengkapi oleh kamera, kemudian sensor sudut sendi ya, untuk menangkap benda-benda atau melihat benda-benda. Lalu aktuatornya apa? Lengan dan tangan, misalkan memindahkan ke bak-bak ya, yang sesuai dengan spare part yang dipilah-pilah tadi. Lalu lingkungannya bisa berupa ban berjalan, kemudian wadah. Performance measurement-nya ya ketepatan dalam memilih tadi. Ketepatan dalam memilih berapa jumlah spare part yang benar, dipilah sudah secara benar dan berapa yang salah. Itu adalah performance measurement-nya. Bisa juga contohnya untuk agen guru bahasa Inggris interaktif. Agen guru bahasa Inggris interaktif. Nah, maka
tujuannya ya sudah pasti ingin memaksimalkan nilai siswa. Lingkungannya apa? Siswa. Sensornya cukup keyboard. Jadi ini mirip seperti sistem diagnosa tadi. Kita butuhkan hanya komputer yang bertindak sebagai sensor sekaligus sebagai aktuator. Oke, itu tadi yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan sebuah rangkaian cerdas. Baik, yang berikutnya itu adalah jenis-jenis lingkungan. Jenis-jenis lingkungan. Nah, tadi kan kita sudah membahas lingkungan.